Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada hari ini. Hari di mana kasih setia, berkat, rahmat, limpah, anugerah masih berlaku atas kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia, berkat, rahmat, limpah yang Engkau berikan bagi kami. Kalau kami masih hidup, beserta orang-orang yang kami kasihi, kami dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Untuk itu mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Mari berbicaralah, buatlah kami mengerti apa yang Tuhan mau kami harus lakukan dan kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu hal. Bagaimana kita dapat fokus akan kekekalan. Kita harus mulai menyadari sepenuhnya ada kehidupan di balik kematian, ada yang namanya kekekalan. Ada dua keadaan di sana. Satu, kemuliaan kekal, yang kedua adalah kehinaan kekal. Kedua alamat ini akan kita dapatkan, akan kita peroleh ketika kita masih hidup sekarang. Kesempatan mendapatkan tempat tinggal di sana ketika kita masih hidup, bukan di saat kita mati nanti. Sesudah kematian kita hanya memetik hasil dari apa yang kita putuskan sekarang. Kita akan fokus terhadap kekekalan tersebut. Kita membaca dalam Wahyu 1 ayat 17 mengatakan kepada kita, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku yang kekasih, kita memahami Yohanes memiliki arti, Iones dalam bahasa Yunani memiliki arti Allah yang pemurah atau Allah yang baik. Kalau dalam bahasa Ibrani yang memiliki arti Yohanan itu anugerah dari Yahweh. Yehohanan artinya Yahweh adalah kelimpahan. Saudaraku perlu memahami, satu-satunya murid yang berada di bawah salib sampai akhir Yesus menyelesaikan grafirat keselamatan buat kita sekalian hanya Yohanes ini. Yohanes ini adalah satu-satunya murid yang mati secara normal. Sekalipun dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami aniaya yang luar biasa, digoreng dalam wajan yang besar dengan minyak yang mendidih, digoreng sedemikian rupa. Namun Allah masih izinkan dia hidup dan kemudian dia dibuang di Pulau Patmos. Pulau yang besarnya kira-kira 34,6 kilometer ini adalah tempat yang dipakai oleh Kaisar Domitian membuang orang-orang yang dia tidak sukai. Ini pulau tambang batu bara yang begitu gersang, begitu menyakitkan, yang membuat kita tidak akan nyaman, saudaraku yang kekasih. Tetapi di pulau inilah kita memahami bahwa Yohanes memperoleh penglihatan tentang surga. Yohanes melihat penglihatan tentang akhir zaman. Bagaimana skenario perang dunia ketiga
sudah diatur secara rinci. Bangsa-bangsa mana yang akan terlibat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau yang pertama kali bangsa-bangsa yang dipersiapkan, baik bangsa Yahudi, bangsa Roma, bangsa Yunani, yang dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang pertama. Yang kedua, Yohanes melihat bangsa-bangsa yang diatur oleh Tuhan menyambut kedatangannya. Skenario Perang Dunia Ketiga sudah dilihat oleh Yohanes. Dan ini luar biasa, saudaraku yang kekasih. Yohanes melihat sesuatu yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Dia dibawa ke dunia yang lain, metaverse, dunia yang berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya, keadaan yang menyakitkan di Pulau Patmos, keadaan yang sangat mengerikan, situasi yang gersang, situasi yang tidak nyaman untuk fisiknya, dibawa ke dalam dimensi dunia di mana Yesus hidup dan bertahta di sana. Dan dia melihat segala kemuliaan yang ada. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara yang di bumi dan yang dilihat oleh Yohanes ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat situasi yang sangat nyaman, sangat sejuk. Pelabuhan asri di mana taman-taman yang begitu indah, yang orang sebut Taman Firdaus, Taman Eden, yang membuat roh kita, nyawa kita, atau lebih tepatnya arwah kita kelak begitu nyaman di Eden, berbeda di dunia yang edan sekarang ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berakhir di sana. Semua akan berakhir dalam kekekalan. Saudara boleh pilih memfokuskan diri di dunia ini untuk memilih hal-hal yang kekal dengan penuh kemuliaan, atau memilih kebinasaan, kengerian, hal-hal yang menyakitkan. Sama-sama kekal, sama-sama tidak terbatas, sama-sama yang begitu tidak terukur oleh waktu. Oleh sebab itu, saudaraku, mulailah fokus. Sebagaimana Yohanes begitu fokus di hari-hari akhir perjalanan Yesus di atas salib. Yohanes tetap fokus, dia tetap menemani gurunya. Dia tetap di samping gurunya. Berbeda dengan murid-murid lain yang tercerai-berai. Murid-murid lain yang ketakutan. Murid-murid yang lain merasa dirinya terancam dan mencari zona nyaman. Berbeda dengan Yohanes. Apapun yang terjadi, Yohanes masuk dalam deretan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia ada di bawah salib. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang kita harus menyadari dunia di mana kita berada sekarang adalah dunia yang tidak nyaman. Dunia yang membuat kita ketar-ketir, khawatir, takut, bimbang, ragu, merasa diri stres, trauma, dan sangat fobia. Keadaan dalam ketidakadilan, baik dari ekonomi, politik, kesehatan, membuat kita kehilangan fokus, kehilangan arah, di mana kita mulai melirik dan kurang fokus. Kita sudah mulai membelokkan arah hidup kita yang seharusnya kita fokus lurus, maka kita mulai menengok ke kanan atau ke kiri, kita menengok ke belakang, kita tidak fokus.
Oleh sebab itu dosa dalam bahasa Yunaninya hamartia, tidak tepat sasaran. Kalau saudara sebagai anak, berlakulah sebagai anak Bapa di surga. Jangan seperti anak bungsu dan anak sulung yang kehilangan fokus, sehingga anak bungsu terhilang dan tersesat di luar sana, sementara anak sulung tersesat di dalam. Anak bungsu tersesat di luar, hidup najis, kotor, berfoya-foya, hidup hedon, hidup tidak dekat dengan bapaknya, tidak lagi menjadi satu keluarga dari bapaknya. Dia melarikan diri dari identitasnya sebagai anak, sementara yang sulung dia tinggal di dalam, masih satu keluarga dengan bapaknya, namun yang sulung ini juga tersesat di dalam. Dia tidak bisa menikmati kebersamaan dengan bapaknya. Dia tidak dapat menikmati kekayaan bapaknya sehingga dia protes, satu anak kambing saja belum pernah. Padahal dia menikmati dan memiliki beribu-ribu kambing dan domba. Padahal dia begitu menyesal, sedih karena adiknya datang. Dia tersesat di dalam, dia tidak mengasihi keluarga, mengasihi saudaranya, mengasihi darah dan dagingnya, hubungan darah, hubungan daging, satu generasi oleh bapaknya. Dia begitu benci, begitu marah, padahal Alkitab mencatat dengan jelas bahwa siapa yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar fokus akan kekekalan. Hal yang pertama yang perlu kita sadari dan kita mengerti dengan pasti, Yohanes dia berkata, aku melihat. Kata melihat di situ herannya menggunakan kata oida. Oida ini adalah mengerti karena pemahaman yang sangat serius. Yohanes betul-betul serius. Oida, melihat, mengerti, memahami secara serius dan menunjukkan kualitas diri. Sebenarnya dalam bahasa Yunani, di sana ada 3 kata melihat. Saya ingin sebutkan kepada saudara, yang pertama itu blepo. Blepo itu adalah melihat yang melibatkan panca indera. Mau tidak mau, orang itu harus melihat. Dilanjutkan untuk mengerti atau tidak mengerti itu urusan lain. Yang penting melihat. Blepo, saya melihat. Atau melihat yang kedua itu theoreo, melihat suatu peristiwa dan kemudian mengikuti. Yohanes pasal 6 ayat 2 mengatakan kepada kita, dan banyak orang mengikuti dia karena mereka melihat teori, tanda-tanda yang dia lakukan pada orang-orang sakit. Melihat yang kedua ini adalah melihat dan kemudian mengikuti. Yang ketiga ada kata horau. Horau itu melihat suatu peristiwa atau tanda-tanda kehebatan dan kemudian mengaguminya, termasuk mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat. Horau, tanda-tanda. Melihat tanda-tanda itu horau. Tetapi karena kamu memakan rotimu sampai kenyang. Ada 3 kata, baik blepo, horao, atau theoreo. Itu memang fokus untuk melihat. Tetapi Yohanes menulis dan mengatakan, aku oida, aku melihat, memahami, dan serius untuk dapat
menjadikan yang aku lihat itu, yang aku tonton itu untuk dapat ku mengerti sehingga berkualitas. Itu artinya Yohanes ingin berkenalan kepada satu sosok dan sosok itu harus mampu mengubah hidupnya. Dan kenyataannya orang yang satu ini, Yohanes ini, dia sangat berkualitas rohaninya dibanding murid-murid lain karena dia sampai titik darah terakhir penyaliban Kristus, dia menyaksikan secara pribadi. Oida ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memiliki arti kita harus mulai memahami kekekalan nanti melalui hubungan personal dengan Tuhan. Mencari berbagai macam sumber informasi. Ada begitu banyak tool, ada begitu banyak alat yang dipersiapkan, yang dapat digunakan oleh kita untuk mengenal lebih dalam akan Kristus Yesus, akan pribadi juru selamat yang menyelamatkan kita, yang mampu membawa kita ke dalam kemuliaan kekal. Pengenalan akan Tuhan seharusnya membuat kita menjadi berkualitas dalam pengiringan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan tidak berkualitas. Ada banyak orang sudah beribu-ribu kali mendengar khotbah. Ada begitu banyak orang sudah beribu-ribu kali datang di gereja. Bahkan menghabiskan berjam-jam waktunya untuk melayani. Tetapi dia tidak berkualitas. Karena apa? Karena dia tidak fokus. Pengenalannya hanya menyentuh pola pikirnya saja. Bukan tidak boleh kita mengerti, bukan tidak boleh kita memahami. Kita harus mengerti, memahami. Tapi untuk apa kita mengerti tapi tidak berdampak? Bahasa gaulnya tidak ngepek dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, kata oida ini dipakai dalam Markus 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu, oida, siapa engkau yang kudus dari Allah. Aku tahu sama aku melihat. Artinya, iblis ini tahu, aku tahu siapa engkau. Ya jelas iblis tahu siapa Yesus yang sudah ribuan, puluhan, ratusan tahun bersama Yesus dalam kekekalan yang akhirnya memberontak. Saudaraku, apakah iblis tidak berkualitas? Iblis sangat berkualitas. Memiliki kuasa yang hampir sama yang Allah percayakan kepada dia. Iblis termasuk memiliki kemampuan yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi kualitasnya tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi malah justru membahayakan dirinya sendiri, yakni melawan Allah, hendak menyamai Allah. Kualitas yang iblis miliki bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjadi fokus akan kekekalan, mari kita menjadikan kualitas yang kita miliki untuk semakin hormat, semakin takut, respek akan Tuhan. Hari-hari di mana kita menyibukkan diri, bukan hari-hari supaya kita menjadi famous, terkenal, hebat, terus mengalahkan segala cara, mencari subscribe yang begitu banyak, follower yang begitu banyak, supaya kita menjadi viral di mana-mana. Kualitas yang kita miliki bukan untuk menjadikan diri kita viral, bukan menjadikan diri semakin famous, terkenal, hebat. Tetapi Alkitab mencatat, biarlah dia semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang-kurang. Kegagalan Lucifer itu
Dia mengenal Allah dengan sungguh. Oida, aku tahu siapa engkau. Tetapi pengetahuannya dipakai untuk kesombongan dirinya. Kualitasnya semakin baik, semakin sombong. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Semakin dia terkenal, merasa diri paling baik, paling suci, paling benar, sehingga segala kemuliaan yang ada dipakai untuk dirinya sendiri. Jangan heran orang-orang yang tersesat di luar tembok surga itu adalah orang-orang yang sangat terkenal. Dia bisa bernubuat, dia bisa berkhotbah di mana-mana. Dia begitu famous dengan khotbahnya, bisa menarik begitu banyak orang. Mereka yang bisa menyembuhkan, melakukan mujizat. Siapa yang tidak mengenal pendeta yang bisa menyembuhkan, pendeta yang membawa mujizat? Itu dikenal begitu banyak orang. Tetapi ketika Yesus berkata satu kata, aku tidak mengenal engkau. Kata-kata itu adalah vonis. Dan kata-kata itu tidak salah. Kata-kata itu pasti benar. Yesus tidak sedang berbohong dan berpura-pura aku tidak mengenal. Yesus katakan, aku tidak mengenal, sekalipun jutaan, miliaran orang kenal kamu, tetapi aku tidak mengenal engkau. Mengapa? Karena kualitas yang Allah telah berikan kepadanya, kemampuan yang Allah berikan kepadanya, itu dipakai untuk kemuliaan dirinya sendiri. Dan orang-orang model begini, mereka akan gagal di hari-hari terakhirnya. Mari belajar fokus. Saudara tahu Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang-orang yang fokus. Mereka orang-orang yang sangat berkualitas. Doanya tidak pernah kendor. Memang orang yang hidup di dalam dimensi spiritual, dimensi rohani, adalah orang-orang yang memiliki disiplin. Tanpa kedisiplinan, seseorang tidak akan dapat mencapai yang namanya kemuliaan dan kualitas yang baik. Daniel fokus berdoa dan menghadap Allah 3 kali sehari. Berkiblat ke Yerusalem. Tetapi harus dipahami, saudara, Raja Darius menetapkan bahwa orang harus berdoa menyebut dan menghadap dia. Daniel fokusnya ke sana, harus berbelok ke Darius. Dan ini godaan yang luar biasa, taruhan nyawa. Tetapi Daniel tidak memfokuskan kenyamanan dirinya sekalipun nyawanya hilang. Aduh saudara, ini adalah kualitas yang luar biasa. Dia tetap menyembah Allah sampai dia dibawa ke dalam goa singa. Kita mengerti Sadrak, Mesak, Abednego juga harus tertunduk dan menghormati Raja Nebukadnezar, bukan? Kalau dia tidak menyembah, mengagungkan Nebukadnezar, dia dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini orang-orang yang berkualitas, tetapi realitasnya apa? Dia dibelokkan. Dia tidak fokus lagi kepada Allah Elohim Yahweh. Dia tidak menyembah kepada Allah Bapa Yahweh, tetapi harus ke Nebukadnezar. Sama dengan Daniel, kualitasnya tingkat dewa. Tetapi dia, saudaraku, tetap menyembah Allah yang dahsyat, menyembah Allah yang luar biasa. Sekalipun harus masuk dalam dapur perapian. Weh, saudaraku, iman seperti ini, spiritual seperti ini, rohani seperti ini, tidak bisa diragukan. Aku melihat, berarti mempelajari sampai mengerti. Bukan saja melalui panca indera, tetapi melalui sebuah pemahaman, pengertian sampai mengenal dengan benar dan membuat kualitas di hati. Ada satu kata
kata mengenal dalam bahasa Yunaninya yakni ginosko. Lebih lagi bukan oida tapi ginosko. Ginosko ini adalah mengenal karena hubungan, mengenal karena keintiman, intimate. Jadi kalau kita mau fokus dalam kekekalan, mari kita mengenal bukan lagi oida tadi, tetapi masuk di dalam pengenalan karena hubungan secara personal. Kata ini dipakai dalam bahasa Ibraninya yada yang memiliki arti keintiman juga. Dan saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara dengar saya. Hal yang indah hari ini, yang pertama fokuslah melalui pengenalan, pengertian, pemahaman yang membuat kualitas. Segala sumber yang tidak menjadikan kita berkualitas, mari kita belajar meninggalkannya, menjauhinya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari fokus yang utama ini yang perlu kita perhatikan dengan nyata, sehingga kita tidak hanya berlaku sebagai anak Allah, tetapi kita berlaku sebagai mempelai Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh serius akan Tuhan, kita tahapannya bukan saja sahabatnya Tuhan, tapi kita mempelainya Tuhan. Kita bertunangan dengan Tuhan, kita akan berakhir di perkawinan anak domba. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, fokus kekekalan dimulai ketika kita melihat, memahami, mengerti, dan berkualitas dalam hidup kita. Bahkan kita berada dalam tahapan mempelai Kristus, maka kita akan belajar dalam pengenalan yang dikarenakan karena hubungan keintiman itu. Hal yang kedua, Yohanes mengatakan bahwa aku tersungkur seperti orang mati. Kata tersungkur itu memiliki arti pipto atau petomai. Kalau pipto itu tersungkur, bahasa yang mirip itu petomai yang artinya terbang. Jadi orang yang banyak tersungkur di hadapan Tuhan, dia akan mampu terbang tinggi, akan naik terus menerus. Nah, caranya bagaimana? Alkitab mencatat bahwa Yohanes ini satu-satunya murid yang dagingnya digoreng. Aduh, dijauhkan Tuhan kiranya daripada kita, saudaraku. Mengerikan sekali. Seharusnya dia sudah mati itu digoreng. Alkitab berkata jangan takut. Me pobio. Artinya kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut untuk berbuat sesuatu. Pobio di sana juga untuk menghormati. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan takut ini bukan persoalan jangan takut karena masalah, persoalan, ancaman, bukan. Jangan takut menerima tanggung jawab penglihatan ini loh. Jangan takut kamu dipercayakan anugerah keselamatan bagimu. Jangan takut kamu punya status hamba Tuhan. Jangan takut kamu punya status anak Allah. Mengapa demikian? Karena Allah yang hidup, Yesus Kristus, memberikan anugerah tanggung jawab itu kepada kita. Dan dia juga bertanggung jawab. Dia tidak akan memberikan kepada saudara sebuah tanggung jawab kalau saudara tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kita mengerti kata jangan takut, kata Yesus kepada Petrus. Mulai saat ini engkau menjadi penjala manusia. Lukas pasal 5 ayat ke-10. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Petrus ini kewalahan melihat berkat jasmani. Dia tidak menyangka bahwa ikan-ikan yang begitu banyak diperolehnya pada waktu itu. Kalau sedikit ya wajar. Pada umumnya begitu, yang natural begitu.
Tapi ada sesuatu yang supranatural, sesuatu yang di luar akal, sesuatu di luar kemampuannya untuk dia mendapatkan sesuatu yang besar. Ada faktor X yang dia tidak pahami secara nalarnya. Maka dia berbalik arah dari hal yang natural ke supranatural. Dari yang jasmani ke rohani. Responnya tidak lagi dia fokus kepada kekayaan yang banyak yang dia peroleh. Dia tidak lagi membayangkan bagaimana ikan-ikan itu bisa mendatangkan puluhan ratusan dolar. Dia bisa membeli ini, dia bisa membeli itu. Tetapi fokusnya berbalik. Pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut. Peganglah tanggung jawab yang Allah berikan kepada saudara. Di mana panggilan saudara, setialah di sana. Kalau saudara sudah dipercayakan hal yang besar, jangan pernah menjadikan sombong. Karena karyamu itu adalah kemampuan ilahi yang Allah berikan kepadamu. Kalau Allah belum berikan kemampuan kepada dirimu untuk memperoleh tanggung jawab yang besar, tetaplah setia kepada panggilan. Lebih baik kau setia dalam panggilanmu yang masih kecil itu daripada engkau besar dan engkau tidak kuat dan menjadi sombong seperti Lucifer dan merasa diri paling benar. Petrus melihat karya Allah yang luar biasa, dia tertunduk merendah, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Jadi dampak dari karya Allah yang besar adalah kerendahan hati. Sekali lagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dampak anugerah Allah yang besar membuat kita tersungkur seperti orang mati. Dampak dari kekayaan yang kita peroleh harus membuat kita rendah hati, mampu membagi berkat yang ada buat orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan. Dampak dari kepandaian, kecerdasan, kemampuan yang Allah berikan, entah saudara doktor, entah saudara profesor atau S2, S1 sekalipun, harus membuat saudara dapat mengajar orang lain, memberitahu orang lain agar orang lain juga menyadari betapa anugerah Allah itu besar buat kita. Sehingga memampukan kita setia di hari-hari kita sampai mencapai ke dalam kekekalan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah itu membuat pengharapan kita kepada Tuhan itu menjadi full. Karena Yohanes ketika dia tersungkur dan Allah berkata, jangan takut. Ada sesuatu pengharapan yang full. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami dengan pasti. Menjelang kedatangan Tuhan kita tidak semakin baik. Ekonomi juga tidak semakin baik. Kenyamanan kita juga tidak semakin baik. Tetapi anugerah yang Yesus berikan, jangan takut itu, adalah membuat orang-orang tidak boleh kehilangan harapan. Not hopeless, tapi hopeful. Kalau kita hopeful, tidak ada ruang untuk putus asa, khawatir, takut, bimbang. Karena ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kekecewaan itu bukan rancangannya Allah. Modifikasi dari segala keraguan, kebimbangan, kekecewaan itu modifikasi dari kuasa yang bukan daripada Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tersungkur di hadapan Tuhan.
Tersungkur itu menandai kita fokus akan kekekalan dengan tidak menyombongkan diri dengan kualitas yang sudah kita miliki. Kita tidak lagi merasa diri arogan bahwa I'm the best of the best. Saya yang terbaik di antara yang terbaik. Bahwa saya paling suci, paling dipakai Tuhan, paling benar, paling pintar. No. Tetapi kita semakin humble. Bukan sambal yang membuat pedas di telinga, yang membuat nyeri di perut, tetapi humble, merendahkan diri. Dan kita penuh pengharapan kepada Allah. Dan yang terakhir, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita fokus terhadap kekekalan, kita terbebas dari dosa, kematian, dan alam maut, Thanatos dan Hades. Kita tahu Thanatos itu kematian. Kematian itu adalah dewa Yunani, dewa kembar Yunani, yang punya saudara-saudara, dewa iri hati, dewa benci, dewa kekecewaan, dan banyak lagi. Jadi orang yang berada di dalam kekecewaan, berada dalam iri hati, berada dalam dendam, itu termasuk dewa Thanatos, dewa kematian. Jadi kalau saudara hidup, saudara masih hidup dalam kebencian, kemarahan, dan dendam, saudara sudah mati selagi hidup. Dan kalau itu kau bawa sampai kematian, tidak ada bagian wilayah area itu dalam kemuliaan. Dendam, amarah, kebencian, kekecewaan berada di dalam area kebinasaan. Oleh sebab itu jangan Thanatos dengan dewa-dewanya. Itu alam kematian. Yesaya 38:18 mengatakan kepada kita, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu. Jadi orang yang tidak fokus akan kerajaan Allah dalam kemuliaannya adalah orang-orang yang tinggal dalam kematian. Satu, tidak dapat mengucap syukur. Karena mengapa tidak dapat mengucap syukur? Area yang tadi kemarahan, dendam, kekecewaan itu masih melaminating dirinya, sehingga dia tidak bisa memberikan rasa syukur kehidupannya. Bagaimana dia bisa bersyukur dalam keadaan yang sama, dalam waktu yang sama dia kecewa? Bagaimana dia bisa bersyukur ketika dalam waktu yang sama dia dendam dan dia punya amarah? Jadi orang yang tinggal dalam kebinasaan dan tidak siap memfokuskan diri dalam kekekalan, yakni mereka yang tidak bersyukur, yang tidak dapat memuji-muji Tuhan. Mulutnya tidak ada pujian, mulutnya yang ada sumpah serapah, kekecewaan, mulutnya yang ada amarah. Bahkan mereka tidak dapat menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita terlepas dari alam maut, itu Hades. Hades adalah dewa yang memerintah di bawah bumi. Itu dewa Yunani bukan? Bersama istrinya Persefone. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak saudara-saudaranya di sana yang tidak perlu saya sebutkan di sana. Oleh sebab itu saudara, Hades ini biasanya dipakai istilah kumpulan arwah-arwah orang mati. Intermediate state sebelum kita masuk kemuliaan, ada namanya alam maut. Alam maut itu Hades atau Seol. Tetapi Yesus sendiri mengungkapkan bahwa hari ini juga engkau masuk Firdaus. Jadi ada dimensi yang berbeda. Orang yang hidup dan mempercayai Kristus, menjadikan Kristus sebagai Raja yang berdaulat dalam hidupnya, untuk dia masuk ke dalam kekekalan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk wilayah
di mana kita menjadikan Yesus Raja, sehingga kita tidak masuk dalam intermediate state. Intermediate state ini ada begitu banyak rumor yang terjadi, baik di situ api penyucian, baik di situ reinkarnasi, baik itu jembatan Siratul Mustaqim, dan begitu banyak. Tetapi hal yang ketiga ini, mari membuat kita hidup dapat bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji Dia. Dia di dalam kekecewaan, dia di dalam alam kematian Thanatos maupun Hades. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan buat setiap kita sekalian. Kita tetap fokus akan kekekalan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk banyak hal yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami tetap fokus akan kekekalan. Kami tidak lagi berkutat kepada hal-hal keduniawian dengan segala sesuatunya dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, saya bersuka cita ketika saudara like, subscribe, dan komen. Kami akan kirimkan kebenaran-kebenaran baru buat setiap saudara. Kiranya Tuhan memberkati, haleluya. Amin.